قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Shadaqallahul azim. Wa balaghar rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati pun Allah muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Dwi selaku Ketua DKM Musholah Nurul Falah beserta staf dan jajaran. Yang kami hormati pun Allah muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Syafi'i, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin semua. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma yang besar dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan tafsir Yasin yang setiap bulan kita kaji di mushola ini. Alhamdulillah sekarang udah masuk ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus maknanya. Al-muradu minas sirati dinul islami, yakni ya Muhammadu innaka laminal mursalin wa dinukal haq wal islamu wal kufaru ala dinin batilin. Maksud daripada ala siratim mustaqim, Rasul berada di jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan asirat, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan jalan di sini ala siratim mustaqim adalah agama Islam. Jadi paham tuh. Jadi kalau baca Yasin ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus. Apaan nih jalan yang lurus? Maka makna jalan yang lurus ini adalah dinul Islam, agama Islam. Sekali lagi, kalau baca Yasin kita baca ala siratim mustaqim, berada di jalan yang lurus, maknanya al-muradu minas sirati dinul islami, yakni yang dimaksud as-sirat ini adalah jalan yang lurus agama Islam. Ya Muhammadu innaka laminal mursalina wa dinukal haq
wal islamu wal kufaru ala dinin batilin. Maksudnya adalah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari para rasul. Udah dijelasin bulan yang lalu. Ada 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul. Salah satunya, penghulunya, pemimpinnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agamamu adalah agama yang benar dan agama Islam. Sementara orang-orang kafir berada di atas agama yang batil. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Sekiranya Allah berkehendak, Allah jadikan satu dunia Islam semua, Allah bisa. Allah bisa. Tapi kenapa Allah enggak jadiin itu semua? Emang udah kehendak Allah. Salah satu maknanya Allah berikan kebebasan kepada manusia. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, banyak ayat yang mengatakan afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak merenung, apa kamu tidak melihat keagungan ciptaan Allah. Salah satunya hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah bentuk dasar dari pencarian kepada Tuhan. Kalau kamu kenal dirimu, maka kamu akan kenal Tuhanmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, agama itu, kalau orang udah merasa ada rasa cemas dalam dirinya, ada rasa harap dalam dirinya, pada hakikatnya dia udah menemukan agama. Tuh, orang udah merasa cemas, orang ada rasa harap, pada hakikatnya kata ulama itu udah menemukan agama. Cuman agama yang mana? Inna dina indallahi Islam. Sementara agama yang diakui oleh Allah, agama yang paling benar di sisi Allah, agama Islam. Yang lain tertolak. Tuh. Wadinu kal haq wal Islam. Agama yang hak, agama yang benar Islam. Wal kufaru ala dinil batin. Dan orang-orang kafir berada di atas agama yang salah. Agama yang salah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau udah ada rasa cemas, kalau udah ada rasa harap, pada hakikatnya itu manusia udah menemukan agama. Karena agama ini menjadi kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia butuh yang namanya agama. Pada saat lagi susah, pada saat lagi kena bencana, pada saat kena musibah, ada rasa cemas, ada rasa harap. Di situ manusia butuh sama Allah. Kayak Fir'aun, udah di akhir hayatnya, udah berasa mau meninggal dunia, baru dia ngomong, saya beriman sama Tuhannya Musa. Begitu kata dia. Udah kagak bisa. Kemarin kemana aja, begitu. Kok sekarang baru ngaku beriman pas udah mau mati, udah nyawa udah di atas tenggorokan, baru nggak mau beriman, udah telat, udah terlambat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah, agama Islam. Maka semua nabi agamanya Islam. Nabi Adam agamanya Islam, Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, terus sampai Nabi Muhammad, bahkan 124.000 nabi dan rasul agamanya Islam. Apa itu Islam? Asal katanya dari aslama yuslimu islaman, patuh, tunduk, taat, berserah diri sama Allah, itu Islam. Maka Nabi Adam patuh, tunduk, taat, berserah diri sama Allah, Islam agamanya. Nabi Nuh patuh, taat, tunduk, berserah diri sama Allah, agamanya Islam.
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail patuh, taat, tunduk, berserah diri hanya pada Allah. Islam. Dari 124.000 nabi dan rasul, semuanya agamanya Islam. Kan dari asal katanya aja udah ketahuan. Aslama yuslimu islaman, taat, patuh, tunduk, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi semua nabi dan rasul agamanya Islam, isinya tauhid, isinya akhlak, isinya ibadah kepada Allah, muamalah kepada sama manusia, itu tuntunan yang ada di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ibn Khattab dalam salah satu hadisnya pernah menceritakan, dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, di Imam Bukhari juga ada, diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan ketika beliau sedang duduk-duduk sama Rasulullah, tiba-tiba datang orang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian duduk di hadapan Rasulullah, dengkulnya disambung sama dengkul Rasulullah. Kalau bahasa kita mah didempetin begitu. Kita lagi duduk begini, tiba-tiba orang datang, dempetin dengkulnya, tangannya megang paha Rasulullah. Kata itu orang, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, tolong jelasin kepadaku apa itu Islam. Tuh, kalau tadi kan pengertian secara bahasa, sekarang ditanya akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, jelasin kepadaku apa itu Islam. Karena kita lagi bahas ayat keempat, ala siratim mustaqim, maksudnya agama Islam. Apa itu Islam? Kata itu orang, jawab Rasulullah, Islam itu engkau beriman kepada Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, pergi haji jika mampu, itu Islam. Sodakta, kata itu orang, engkau benar. Akhbirni anil iman, ya Rasulullah, terangin dong tentang iman. Kata Rasulullah, antu'minu billah wal malaikah wal kitab wal rasul. Yang dimaksud iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada kodok yang baik dan yang buruk. Sodakta, itu orang jawab lagi. Wa akhbirni anil ihsan ya Rasul, jelasin dong kepadaku tentang ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Sodakta, kata itu orang. Ya Rasul, kasih tahu dong tentang kiamat. Kata Nabi, yang ditanya enggak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau begitu cirinya aja dah. Kata Rasulullah, apabila budak udah melahirkan tuannya, apabila orang miskin kagak pakai sendal, kerjaannya ngembala kambing. Orang miskin gak pakai sendal, kerjaannya ngapain? Ngangon kambing. Udah main megah-megahan, bangun gedung main tinggi-tinggian. Gue bangun gedung tower jam-jam, dibangun lagi yang lebih tinggi, Burj Al Khalifa di Dubai. Apabila orang miskin yang dulunya pakai sendal, kerjaannya ngangon kambing, Jazirah Arab, sekarang udah main tinggi-tinggian gedung, berarti itu ada salah satu tanda kiamat. Kejadian sekarang di Jazirah Arab udah main tinggi-tinggian gedung, bangun tower jam-jam tinggi, bangun lagi yang lebih tinggi, Burj Al Khalifa, bangun lagi terus, bangun lagi. Tuh orang yang dimaksud ayat ini orang Arab, penduduknya miskin, kerjaannya ngapain?
ngangon kambing kebanyakan. Sekarang udah bermegah-megah, main tinggi-tinggian gedung, udah kaya. Berarti kalau udah begini, dikit lagi kiamat, tanda-tandanya. Kata tuh orang sodakta. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu tadi siapa sih? Kami nggak kenal. Bukan kayak orang musafir dah. Kalau orang musafir mah kan ada lecek-leceknya juga. Ada pakaiannya kotornya juga. Lah ini mah orangnya bersih, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Kami nggak kenal ya Rasulullah. Yang kami heran, dia nanya, dia juga yang benerin. Dia nanya Islam, engkau jelasin, dia bilang benar. Dia nanya iman, engkau jawab iman apa aja, dia jawab benar. Dia nanya ihsan, engkau jawab ihsan itu apa, dia jawab benar. Ini siapa ya Rasulullah? Wahai Sayyidina Umar, dia adalah malaikat Jibril yang nyamar jadi manusia. Tuh, begitu. Jadi tadi kita udah bahas ala siratim mustaqim. Yang dimaksud siratim mustaqim itu jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Agama Islam itu semua nabi agamanya Islam. Patuh, tunduk, taat, berserah diri sama Allah, itulah Islam secara bahasa. Hadirin yang dirahmati Allah, pengertian Islam kemudian dijelaskan lagi sama Rasulullah. Orang Islam itu, yang dimaksud agama Islam itu orang yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berpuasa Ramadan, orang yang berangkat haji jika mampu. Itu pengertian Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf, andai kata ada orang yang mengingkari rukun Islam ini, ada orang yang mengingkari, enggak semuanya, satu aja diingkar sama rukun Islam, maka udah batal keimanannya. Kalau dia muslim, udah jadi murtad dia. Na'udzubillah min. Gara-gara omongan doang Pak, gara-gara omongan doang. Mana gara-gara omongan? Contoh, rukun Islam tadi ada 5, satu aja dia ingkar. Ditanya begini, Joni gitu namanya Joni, karena kagak ada di sini namanya Joni ya. John, kenapa? Lu kenapa kagak sholat? Kan tadi rukun Islam salah satunya yang dimaksud Islam salah satunya ngerjain sholat. Lu kenapa kagak sholat? Si Joni jawab begini, sholat sama gua kagak wajib. Kata dia begitu. Sholat mah sama gua kagak wajib, kata si Joni. Maka sejak saat itu si Joni udah keluar dari Islam, udah murtad. Cuman gara-gara ngomong sholat sama gua kagak wajib. Cuman ngomong begitu doang si Joni udah murtad. Na'udzubillah min jalik. Apa hukumannya orang yang mengingkari sholat? Kata dia kagak wajib tuh, padahal udah dijelasin sholat itu merupakan rukun Islam. Dijelasin sama Rasulullah, tadi ditanya sama malaikat Jibril. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apabila ada orang ingkar sholat, kagak sholat gara-gara ingkar, maka satu, kena hukum murtad, bukan Islam lagi. Apa hukumannya? Hukumannya dibunuh. Hukumannya diapain Pak? Dibunuh. Kalau itu negara menganut ajaran Islam, hukum Islam, dibunuh. Ditembak nggak boleh, dibakar nggak boleh, disuntik mati nggak boleh. Diapain bunuhnya? Dipancung lehernya, palanya putus dari badannya, baru sah. Begitu. Tuh orang yang ingkar kagak sholat, diapain hukumannya? Dipancung, diputusin palanya. Tapi sebelum itu disuruh taubat dulu. Di zaman Nabi ada namanya umuroha. Dia murtad, kata Nabi, mau dihukum pancung, jangan, tanya dulu mau taubat apa enggak. Kalau dia mau taubat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang murtad kemudian dia kembali mau taubat, itu kayak orang di pom bensin, dari nol lagi ya, begitu. Apanya dari nol lagi? Apanya?
Bukannya dosanya, enak bener dari nol lagi dosanya. Dari nol lagi itu amalnya hilang. Amal segitu banyaknya gara-gara murtad hilang. Dari nol lagi ya. Bukan, kalau dosanya mah enak bener hilang dosanya. Ini mah amalnya hilang gara-gara murtad. Dari nol lagi, dari satu lagi amalnya. Tuh makanya hati-hati tuh. Cuman gara-gara ucapan begitu doang murtad, amal hilang. Nih ngaji begini nih pahalanya 1000 rakaat salat sunnah. 1000 kali jenguk orang sakit gara-gara murtad hilang. Nauzubillah min jalik, hilang. Tuh kalau dia mau tobat dari nol lagi ya, dari nol lagi. Tapi kalau dia nggak tobat, apa konsekuensinya? Tadi dibunuh. Yang kedua, nggak boleh disolatin. Nggak boleh disolatin karena bukan Islam. Bukan Islam. Yang ketiga, nggak boleh dimakamin di pemakaman muslim, kagak boleh. Nggak boleh. Tuh. Cuman hadirin yang dirahmati Allah, kalau si Joni ditanya, Jon, lu kenapa nggak sholat? Aku mah lagi sakit, bisul, males begitu umpamanya. Gue mah males sholat. Maka kalau si Joni bilang kagak sholatnya karena males, bukan karena ingkar sama ajaran Islam, sama rukun Islam, maka hukumannya satu, tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Cuman dibunuhnya ditanya dulu mau tobat apa kagak begitu. Kalau dia mau tobat, matinya dalam keadaan Islam. Tapi kalau dia nggak mau tobat juga, ya tetap Islam juga. Sebab dia mah kagak mengingkarin tuh, cuman karena males doang. Cuman jatuhnya hadirin yang dirahmati Allah, masih boleh dikapanin karena masih Islam. Masih boleh dimakamin di pemakaman muslim karena dia Islam. Cuman hukumnya apa? Konsekuensinya dia jadi fasik. Fasik itu maknanya orang Islam yang berdosa besar. Orang Islam yang berdosa besar itu namanya fasik. Bahasa lebih dalamnya natik, kurang. Jadi bahasa Arab tuh terkadang disadur ke dalam bahasa Indonesia. Nih mohon maaf nih. Nih hidung nih umpama panjang gede orang sebut apa? Hidung panjang gede orang sebut mancung. Lawannya pesek. Pesek artinya kurang mancung begitu. Maka fasik itu kurang artinya. Kurang maknanya kurang. Ini hidung gede panjang namanya mancung. Sama orang fasik jadi pesek gitu kan. Jadi pesek artinya kurang. Kurang apa? Kurang mancung jadinya begitu. Tuh, orang fasik itu orang Islam yang berdosa besar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, itu makna Islam yang dijelasin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau minta minta yang paling tinggi. Minta yang paling tinggi. Ada orang kaya raya, ada konglomerat, sadui konglomerat, kita sama dia disuruh minta. Gua konglomerat nih, lu minta apa? Saya minta duit 1000. Lah sama konglomerat minta duit 1000. Lah kira-kira nih orang bener apa orang bego? Orang bener apa orang bego? Bego. Sama konglomerat minta duit 1000 begitu. Lah kita juga bisa ngasih 1000 mah begitu ya. Makanya kalau sama konglomerat mah minta yang banyak. Apa maknanya? Allah maha kaya raya, Allah maha berkuasa, Allah maha segalanya. Minta mah yang paling tinggi. Ternyata minta yang paling tinggi bukan minta harta. Ternyata minta yang paling tinggi bukan minta rejeki. Ternyata minta yang paling tinggi bukan minta kekayaan, bukan minta jabatan. Apa permintaan yang paling tinggi? Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang paling tinggi itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya kata Nabi, ala siratim mustaqim, ya Rasul, engkau berada di jalan yang lurus. Agama Islam itulah agama yang lurus. Diminta sama kita berulang-ulang dalam sholat. Kita ulang-ulang. Kalau 4 rakaat ya 4 kali minta. Dalam surat Al-Fatihah disambung.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi yang perlu saya luruskan, kata orang nanti di akhirat ada jembatan siratal mustaqim. Salah. Bukan jembatan siratal mustaqim. Di sini juga ala siratal mustaqim bukan jembatan. Ihdinas siratal mustaqim bukan jembatan siratal mustaqim. Di akhirat tuh yang orang-orang bilang jembatan siratal mustaqim tuh yang bener sirat doang, jembatan doang. Kalau bilang siratal mustaqim berarti salah. Siratal mustaqim jalan yang lurus. Di akhirat jembatan sirat enggak lurus. Lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun. Jadi kita ngelewatin jembatan sirat berapa lama? 3000 tahun. Lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun. Itu namanya jembatan sirat doang. Sirat artinya jembatan. Berarti selama ini kita keliru. Nanti di akhirat kita akan melewati jembatan. Jembatan apa? Siratal mustaqim. Ya salah. Siratal mustaqimnya maknanya dalam surat Yasin agama Islam, dalam surat Al-Fatihah agama Islam juga. Bukan jembatan siratal mustaqim yang satu helai dibelah 7. Di akhirat mah bukan namanya bukan siratal mustaqim, namanya sirat doang. Melewati jembatan asirat, yaitu sirat itu jembatan. Maka minta mah yang paling tinggi. Mana tuh minta yang paling tinggi tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Masih kurang spesifik. Jalan yang lurus, jalan yang mana tuh? Sebab yang paling cepat, hadirin yang dirahmati Allah, jalan yang paling cepat itu jalan yang lurus, agama Islam. Lah kalau kita berkacamata pada kehidupan nyata, jalan yang lurus aja jalan yang paling cepat ketimbang jalan yang belok-belok. Ustaz Tapi'i mau numpang tanya alamat ini di mana ya? Oh, kalau ini gampang. Dari Masjid Al-Falah belok kanan, habis itu lu belok kiri. Habis belok kiri ada pos satpam, belok kanan lagi. Habis belok kanan lu belok kiri, lurus. Nah, sampai situ ada pertigaan, lu belok kiri lagi. Habis pertigaan lu mentok lagi, itu ada tukang somai. Habis itu lu belok kanan lurus tadi. Bapak budak kagak nyampe. Begitu kan? Bener kagak nyampe. Tapi kalau ditanya, "Tad, alamat ini di mana?" "Oh, dari sini lurus aja mentok." Nyampe. Cepet nggak? Cepet. Kalau kayak tadi, sampai budak orang nyampe. Makanya yang paling cepet as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus agama Islam itu yang paling benar. As-siratal mustaqim. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jalan yang lurus kita udah dikasih sama Allah, agama Islam. Ini nikmat yang besar dari Allah. Kata Allah dalam surat An-Nahl, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Tadi udah saya baca. Andai kata Allah berkehendak satu dunia Islam semua, maka bisa jadi Islam semua. Tapi Allah enggak menghendaki itu. Maka dipilihlah termasuk kita orang Islam. Di penduduk dunia sekarang 7 miliar, 1,7 miliar itu beriman. 4, sekian miliarnya enggak beriman. Termasuk kita nih, orang yang sedikit itu, 1,7 miliar itu orang yang beriman. Padahal kita enggak minta. Minta apa kagak? Enggak minta kita. Kita lahir dari emak kita, bapak kita yang sekarang aja kagak minta. Mungkin kalau boleh minta mah lahir dari anak jenderal begitu ya. Atau enggak, ya Allah saya pengen lahir dari anak sultan. Ini lagi terkenal tuh anak sultan ya. Enggak minta, enggak bisa minta. Emang udah kehendak Allah. Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Andai kata kamu cinta Allah, bukan karena kita cinta yang Allah, tapi Allah cinta sama kita, makanya dihadirkan di hati ini cinta kepada Allah. Andai kata kita beriman, ini bukan gratisan, bukan kebetulan, tapi ini adalah hadiah dari Allah. Kita udah dikasih hadiah dari Allah.
agama Islam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, berulang-ulang tuh terus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kejaran orang-orang yang engkau beri nikmat. Ke jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Maka dijelaskan dalam tafsir yang lain, surat An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-sholihin. Tuh, mana orang-orang yang diberi nikmat? Satu, para nabi. Yang kedua, siddiqin, para wali. Yang ketiga, suhada. Yang keempat, sholihin. Di luar daripada itu kagak ada. Orang yang diberi nikmat tuh para nabi, para siddiqin, para suhada, sholihin, para nabi. Kalau kita ngikut nabi kagak bisa, ngikut para wali. Ikut para wali kagak bisa, ikut suhada. Ikut suhada kagak bisa, ikut orang soleh. Udah itu kagak ada lagi. Enggak ada lagi. Ikut para nabi enggak sanggup. Emang kenapa enggak sanggup? Nabi mah sholatnya aja, sholatnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Kalau kita gara-gara kaki bengkak kagak sholat begitu. Kalau nabi sholatnya kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita gara-gara kaki bengkak kagak sholat. Nggak bisa ikut para nabi, nggak bisa. Iya, kalau nggak ikut para nabi nggak kuat ikut nabi, ikut para wali. Ikut para wali. Ikut para wali. Ini wali itu diantara cirinya 4. Wali itu pertama menjunjung tinggi perintah Allah. Yang kedua menjauhi larangan Allah. Yang ketiga menjauhi maksiat. Yang keempat tidak memperturutkan hawa nafsunya. Menjunjung tinggi perintah Allah. Itu para wali. Yang kedua paling banyak ngamalin ajaran Rasulullah. Ini para wali. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Aslam, Al-Imam bin Aslam pernah satu kali minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Nyesel dia. Nangis dia. Taubat sama Allah. Sampai dia sesegukan. Ditanya sama ajudannya, Imam, kenapa engkau nangis? Kenapa engkau bersedih? Aku hilaf, aku nyesel, aku berdosa. Bikin dosa apa, Imam? Minum pakai tangan kiri. Emang orang kaya, dia pengusaha. Di gudang ada berapa beras? Ada 8 ton. Bagiin. Bagiin sama fakir miskin sebagai penebusan dosaku. Penebusan dosa, minum pakai tangan kiri, kagak sengaja. Wa atbi'is syai'ata tamhuha. Kalau kamu berbuat zalim, kalau kamu berbuat dosa, bukannya ngajarin, bukannya nyuruh berbuat dosa, iringi perbuatan dosamu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan dosa. Habis minum pakai tangan kiri, membayarnya, kifaratnya, dendanya, bayar dendanya 8 ton. Dibagiin beras buat fakir miskin. Itu baru sekali minum pakai tangan kiri. Lah kita minum pakai tangan kiri nyengir baik romane. Berapa liter beras yang dibagiin? Ora letter juga ora begitu. Malah cuek baik, pakai baju, pakai tangan kiri duluan, pakai celana, pakai tangan kiri duluan, pakai sendal, pakai yang kiri duluan. Padahal Nabi udah ngajarin yang mana dulu? Yang kanan duluan, pakai baju yang kanan duluan, nyukur rambut yang kanan duluan, datang ke barbershop Joni Andrian namanya, Joni lagi baik ya. Joni Andrian, gua mau cukur rambut nih, gua bayar lebih, cuman dari kanan dulu. Emang kenapa? Sunnah. Baik tuh, dari kanan dulu dirapiin, baru kiri. Pakai sendal kanan dulu, jangan kiri. Pakai celana kanan dulu, sambil duduk apa diri? Duduk apa diri? Waduh, belum bisa pakai celana ini ya. Belum bisa pakai celana. Kalau pakai celana, bapak-bapak, ibu-ibu sambil duduk. Sunnahnya. Sebab kalau berdiri masukin celana jengkang. Bener nggak? Bener. Makanya sunnahnya mulai sekarang ngamalin sunnah diantaranya pakai celana. Jadi kalau kata Ustaz tadi pakai celana sambil duduk. Ya berarti gue duduk. Habis duduk masukin
Masukin yang kanan. Habis itu baru masukin yang kiri. Dari situ baik keseimbangan diraih. Coba kalau sambil berdiri. Kalau sambil berdiri nih, kadang-kadang kagak masuk keluar, ya copot. Kalau berdiri, begitu nggak? Ah, tuh makanya disuruh. Kalau duduk santai, bisa sambil, umpama, untuk nggak ada kamera. Tuh, kalau sambil sambil duduk nyantai, bisa sambil ngobrol, ambilin dasi, ambilin jas, ambilin tas. Tapi kalau sambil berdiri susah, keseimbangan susah. Emang ngamalin sunnah emang udah paling top markotopnya. Udah paling topnya. Itu para nabi, para rasul tuh begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan Basri ngikutin nabi. Imam Hasan Basri itu ulama sekelas sahabat. Ulama yang sekelas sahabat cuma 70, yang sekelas tabi'in ribuan. Ulama Hasan Basri ngikutin Nabi. Kenapa? Nabi kalau dicaci maki, kalau dihina, bawain bubur. Bawain bubur. Itu kan Nabi pernah dicaci maki, dihina, disumpah-sumpahin. Nabi ke Madinah, di Madinah tuh di dekat pasar ada orang buta Yahudi, disuapin sama Nabi. Disuapin. Sampai lembut banget, melebihi lembutnya seorang ibu nyuapin anaknya. Itu Nabi. Kira-kira kalau kita diomongin, dipitnah, kita suapin pakai sendok, tuh kira-kira sendok masuk nggak ke dalam mulutnya? Masuk nggak? Kita nyuapin nih, orang buta nyuapin, dia ngatain kita, menghina kita, bego lu, PA lu, ini lu, gila lu. Kira-kira tuh sendok masuk nggak? Lu telan nih sendoknya, begitu. Ini mah enggak. Disulapin lembut banget. Imam Hasan Basri ngikutin Nabi. Kenapa Imam Hasan Basri ngikutin Nabi? Imam Hasan Basri Pak dipitnah, dicaci maki, dihina, dibully, diapain baik. Imam Hasan Basri apa yang dilakuin? Bawain parcel. Jadi besok-besok nih ada yang menghina kita, yang fitnah kita, caci maki kita, apa yang dilakuin? Bawain parcel. Begitu apa kagak kita? Lah kagak kan? Bawain parcel. Emang kenapa bawain parcel? Sebab orang yang udah menghina, mencaci, memfitnah itu udah ngambilin dosa kita. Kata imam, saya terima kasih, dosa saya udah diambilin, makanya saya bawain parcel. Tuh, begitu. Belum bisa kita begitu? Belum bisa, belum ngikut Nabi, belum ngikut wali juga, emang susah ternyata. Kalau nggak bisa ikut Nabi, ikut wali, ikut suhada. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kalau nggak bisa juga ikut orang soleh. Siapa itu orang soleh? Bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi orang soleh itu yang apabila berdosa dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Udah itu nggak ada lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, dan bukan orang-orang yang dimurkai. Mana orang yang dimurkai? Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dalam tafsir Munir dijelaskan, orang yang dimurkai itu orang Yahudi, Pak. Kenapa orang Yahudi? Menolak kebenaran. Tahu Nabi Isa tuh nabi, tahu, tapi dihina, dicaci, dibilang anak zina, kan kurang ajar. Nabi Isa nggak punya ayah, tapi ada ibu. Siapa yang menghamilin? Anak zina nih, anak zina. Sampai Nabi Isa ngomong, aku bukan anak zina, aku adalah Nabi Isa putra Maryam, apa yang bilang begitu. Makanya semiskin-miskinnya kita masih miskinan Nabi Isa. Kenapa? Semiskin-miskinnya kita masih binnya bin bapak kita, Yahya bin Wisun, Edi bin Jayadi, masih bin bapaknya. Kalau orang kagak punya bapak, bin emaknya, udah paling miskin Nabi Isa. Makanya gelarnya Al-Masih, pengembara. Baju cuman ada di badan, gak punya rumah Nabi Isa. Al-Masih pengembara, baju cuman ada satu di badan, paling miskin. Tapi Nabi. Orang Yahudi gak mengakuin, malah dibilang anak zina. Tuh orang Yahudi mengingkari kebenaran. Dia tahu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi di Arab sama orang Yahudi. Tapi begitu ada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kata dia, bukan dari bangsa kita Israel, jangan diikutin, dengki namanya. Padahal dia beriman, tahu akhir Nabi akhir zaman ada
di Taurat, di Injil, di Zabur ada nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika bukan dari keluarga dia, bukan dari baninya dia, dari Bani Israel, oh bukan dari Bani Israel ini nabi akhir zaman. Jangan diikutin begitu. Yahudi itu hadirin yang dirahmati Allah, diambil kata dari Yahuda. Jadi Nabi Yakub punya anak 12. Nabi Yakub punya anak berapa? 12 dari 2 biang. Dari 2 biang. Jangan 2 biangnya aja diketawa ini. Boleh Nabi ngikut sunnah Nabi Yakub begitu, jangan. Nabi Yakub punya bini 2. Punya anak 12. Dari bini muda lahirlah Benyamin dan Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Dari bini yang tua lahir anak 10. Salah satunya Yahuda. Maka agama Yahudi itu ngikutin. Dinisbatkan dari nama Yahuda, Yahudi, menolak kebenaran. Nauzubillah min jali, menolak kebenaran, mengagung-agungkan keturunan. Kita jangan bangga-banggain keturunan. Air kencing itu turunan dari air teh. Air kencing turunan dari air teh. Diminum nih air teh. Jadi air kencing, yang dibanggain kencingnya. Salah tuh, Yahudi itu membanggakan keturunan. Jangan kita banggain keturunan. Air kencing aja asalnya dari air teh. Jangan dibanggain air kencing mah, jangan dibanggain. Maka orang Yahudi itu terlalu membanggakan keturunan. Yang kedua, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan pula orang yang sesat.